Salam Bapak-Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Mari kita memulai katekese kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, atas segala berkat dan rahmat-Mu kami dapat berkumpul kembali, baik dari jalur online maupun secara langsung. Berkatilah kegiatan katekese kami ini, semoga selalu membantu kami dalam menjadi pewarta dan saksi-saksi iman yang nyata dalam kehidupan kami dalam kondisi apapun. Berkatilah kegiatan ini, bimbinglah kami selalu dengan Roh Kudus, agar akal budi kami selalu dapat dituntun oleh Roh Kudus untuk menerima segala pengajaran, dan selalu dibimbing oleh kasih karunia Kristus, dan selalu memuji dan memuliakan nama-Mu di segala panjang segala masa. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, kita masih melanjutkan materi kita. Memang pada kesempatan ini saya akan terus melanjutkan materi kita, karena memang untuk materi ini sangat penting sekali, sehingga nanti kita bisa terus dibentuk dan terus mendapatkan pengetahuan iman yang akhirnya membuat kita tangguh dalam melaksanakan segala pewartaan, pelayanan, dan kita mampu untuk men-sharingkan iman kita, berdialog dengan banyak orang, dan menampilkan diri kita yang dikehendaki Allah menjadi terang dan garam bagi dunia, dan menjadi murid-murid Kristus yang mewartakan kabar gembira kerajaan Allah di segala penjuru dunia. Bapak-bapak yang terkasih, kita masih melanjutkan materi atau topik besar kita, yaitu 10 firman Allah atau 10 perintah Allah. Dan yang kita akan bahas pada hari ini adalah hormatilah ibu bapamu, atau perintah ketiga. Jadi menghormati ibu bapak itu, ya, ini sebenarnya ada konsekuensi logis kepada perintah yang ketiga, yaitu kuduskanlah hari Tuhan sebenarnya. Jadi nanti turunannya adalah hormatilah ibu bapamu, ya, atau hormatilah orang tuamu agar panjang umurmu. Nah, tapi sebelumnya, ya, kemudian perintah itu menjadi perintah yang ketiga, yaitu untuk menguduskan hari Tuhan, ya. Jadi itu satu sinkronisasi dengan perintah pertama, ya. Jangan memuja berhala, berbaktilah padaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhanmu tidak dengan hormat. Yang ketiga, ya, di situ perintah yang paling utama adalah menguduskan hari Tuhan. Nah, ini sebenarnya nanti ada sinkronisasi dengan hormatilah ibu bapamu. Karena kalau kita tidak menghormati ibu bapak kita, pasti kita tidak akan menghormati Tuhan Allah atau menghormati Allah. Jadi materi tentang kuduskanlah hari Tuhan ini adalah sinkronisasi dari materi yang pertama, kedua, ya. Jadi pada perintah yang ketiga itu, sehingga dalam 10 perintah Allah, perintah yang ketiga kuduskanlah hari Tuhan itu adalah jembatan untuk menghormati ibu bapa. Nah, itu harus dipahami. Jadi 10 perintah Allah itu tidak bisa melaksanakan 9 perintah, satu perintah ditiadakan, itu tidak bisa. Itu utuh sebenarnya. Itu sebenarnya intisarinya, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita tidak melaksanakan satu saja perintah dari 10 perintah Allah itu, sebenarnya kita berdosa. Berdosa kepada Bapa dan berdosa kepada sesama, ya. Jadi itu menjadi suatu hal yang harus kita pahami. Jadi tidak bisa kita hanya menjalankan 9 perintah, lalu kita meniadakan satu perintah. Contoh misalnya, untuk menguduskan hari Tuhan. Kita permisif, ya kan, pada hari Minggu, ya, itu sebenarnya adalah, ya, menghormati 10 perintah itu. Dalam 5 perintah gereja itu kan jelas, hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari yang diwajibkan, dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang. Nah, perbuatan yang diwajibkan dan dilarang ini sebenarnya adalah sesuatu cinta kita kepada Tuhan Allah. Baik, ya, pada hari ini kita akan masuk ke hormat akan Allah. Hormat akan Allah itu ini sama, ya, sama dengan pembebasan manusia.
Jadi kalau kita menghormati Allah, sama juga kita menghormati pembebasan manusia. Hormat akan nama Tuhan, khususnya dalam keheningan dan semadi, dengan sendirinya membawa kepada firman yang ketiga. Jadi kontemplasi atau semadi atau apapun bentuknya, renungan, ya, refleksi, lalu kita akan dengan sendirinya itu menuju kepada firman yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Ya. Semua manusia yang percaya pada Tuhan umumnya menyiapkan saat-saat khusus untuk menghormati Tuhan. Jadi ada saat-saat khusus untuk menghormati Tuhan. Ya, makanya dalam 5 perintah gereja itu, yang pertama adalah rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Jadi bagi orang Kristen di seluruh muka bumi, ya, hari untuk kita beribadat atau kita misa di semua gereja, ya, apapun denominasinya, ya kan? Karena aturan itu sudah ditetapkan oleh gereja Katolik, ya. Hari Minggu itu sebagai hari yang dikhususkan atau hari yang dihormati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yaitu seminggu sekali. Tapi sebenarnya hari itu, 7 hari itu sebenarnya semuanya diciptakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan artinya menguduskan Tuhan. Ya. Jadi itu harus dipahami sebagai konsekuensi logis kita sebagai orang beriman. Ya. Jadi jelas Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Semua manusia yang percaya pada Tuhan umumnya menyiapkan saat-saat khusus untuk menghormati Tuhan. Bagi orang Kristen sekarang, hari Tuhan adalah hari Minggu. Ya. Untuk orang Kristen sekarang, ya. Kalau orang Kristen pada zaman Tuhan Yesus, ya, atau pada zaman para rasul, ya, dia tetap menggunakan hari Sabat. Hari Sabat itu jatuhnya pada hari Sabtu. Tetapi konsensus bersama akhirnya, ya, hari Minggu itu menjadi hari yang istimewa, ya, atau lebih dikenal bagi orang Kristen adalah hari Tuhan, ya. Dalam tradisi agama yang lain, hari Jumat atau hari Sabtu dibaktikan kepada Tuhan. Jadi tradisi agama yang lain juga hari Jumat dipakai oleh, ya, saudara-saudari kita, ya, dikhususkan untuk umat Islam, ya kan. Kemudian hari Sabtu, ya, ada juga umat-umat Advent, ya, itu hari Sabtu, ya, kita juga menghargai dan menghormati itu. Tetapi yang jelas yang menggunakan hari Sabtu itu adalah umat Yahudi, ya kan. Jadi hari Jumat, Sabtu, Minggu itu ya luar biasa sekali kan. Nah, bagi gereja kalau kita lihat hari Jumat, Sabtu, Minggu itu, ya, itu dikhususkan dan diistimewakan, ya. Kita tahu bahwa ada hari Jumat Agung, ada hari Sabtu Suci, kemudian ada hari Minggu Paskah. Nah, jadi perayaan yang paling sempurna itu adalah ketika Yesus bangkit pada hari ketiga, ya, dan itu ditetapkan gereja sebagai suatu, ya, hari yang dimuliakan untuk Tuhan karena peristiwa kebangkitan itu jatuh pada hari ketiga, dan pada hari ketiga itu ditetapkan gereja sebagai hari Minggu. Di Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya, dalam tradisi agama yang lain hari Jumat atau hari Sabtu dibaktikan kepada Tuhan khususnya dengan kewajiban ibadat. Begitu juga dengan kita. Hari Minggu itu adalah kewajiban ibadat, ya, untuk bagi semua orang Kristen di muka bumi. Ya, terkecuali memang ya Advent, Kristen Advent, yaitu ya silakan, ya. Nah, ada juga yang bertanya gereja Katolik mengapa ada, ya, hari Sabtu khususnya jam 6 sore kok sudah dirayakan, ya kan, disamakan dengan hari Minggu. Ya, itu konsensus atau ketetapan gereja sesuai dengan, ya kan, ketika sudah masuk pada jam 6 itu sebenarnya sudah masuk ke perayaan hari Minggu. Makanya di gereja Katolik umat-umat yang meminta misa di rumah itu tidak dikabulkan karena memang sudah masuk ke, ya kan, sama seperti hari Minggu. Makanya di beberapa paroki ada, ya kan, perayaan misa pada hari, ya, Sabtu malam atau malam Minggu. Nah, itu sama seperti hari Minggu, ya. Nah, itu adalah ketetapan gereja atau ketetapan yang sudah ditetapkan oleh uskup, ya kan. Dan itu menjadi sesuatu yang
dipatuhi oleh umat beriman, teristimewa umat Katolik. Nah, bukan secara kebetulan saja atau hanya pada kesempatan yang istimewa kita membaktikan hidup kita kepada Tuhan. Nah, makanya ada yang menyebutnya kebaktian, ya kan? Ya, dalam gereja Katolik ya disebut dengan misa, ya kan? Karena dalam misa itu ada beberapa ibadat, kan begitu. Ya. Jadi itu harus dipahami. Ya, kalau misa itu kan berarti kita merayakan, ya kan? Ada 4 hal, yaitu ya ada ritus pembukaan, liturgi sabda, liturgi ekaristi, dan ya ritus penutup, ya kan. Jadi seperti itu. Tetapi kalau misalnya di kampung-kampung gereja Katolik ya hanya tidak merayakan liturgi ekaristi, karena yang bisa merayakan liturgi ekaristi itu adalah seorang imam yang tertabis. Ya. Jadi di kampung-kampung itu ya dipimpin oleh pemimpin umat, yaitu ketua umat, ya hanya merayakan ya ritus pembukaan, ya liturgi sabda, ya, dan kenangan akan Kristus, ya itu masuk dalam liturgi sabda, ya, lalu nanti langsung ke ritus penutup. Nah, jadi kalau gereja Katolik ya sudah standar atau sudah seperti itulah tata perayaan ekaristinya atau tata perayaan liturginya. Jadi bapak-bapak yang terkasih harus memahami itu, ya. Kecuali ada imam, ya, barulah dirayakan yang namanya, ya, ada, ya, ibadat ekaristinya. Nah, jadi seperti itu bapak-bapak yang terkasih, supaya dipahami. Nah, sebaliknya secara berkala dalam peredaran 1 pekan ada hari dan saat yang dikhususkan bagi Tuhan. Hari itu tidak dimanfaatkan untuk kesibukan dan keuntungan sehari-hari. Jadi secara konsensus dunia hari Minggu itu ya ditetapkan sebagai hari libur. Hari libur, baik libur internasional dan libur nasional. Nah, libur nasional di hampir 90 negara, 90% negara ya. Karena ada juga yang hari liburnya bukan pada hari Minggu, misalnya Arab Saudi itu hari liburnya pada hari Jumat. Nah, itu ketetapan negaranya. Tetapi untuk skala internasional ya, hari Minggu ditetapkan sebagai hari libur nasional ya. Nah, jadi ya kalau kita misalnya bekerja di Eropa atau bekerja di negara Asia ya kan, atau negara di belahan bumi Afrika ya kan, hari Minggu itu ya hari libur ya. Nah, luar biasa ya bagaimana ya itu menjadi suatu inspirasi ya. Hari itu tidak dimanfaatkan untuk kesibukan dan keuntungan sehari-hari. Jadi ya dalam 7 hari itu ada 1 hari diistimewakan untuk manusia beristirahat. Dasar kitab sucinya atau dasar alkitabiahnya atau dasar biblisnya ya jelas ada. Ya kan, pada kisah penciptaan itu kitab Kejadian pada hari yang ke-7, ya kan. Nah, jadi harus dipahami pada hari yang ke-7. Nah, konsepsi hari ke-7 bagi kita umat Kristiani atau umat di muka bumi ini ya sudah memahami hari ke-7 itu hari Minggu. Tetapi kalau umat Yahudi hari ke-7 itu ya hari Sabtu atau hari Sabat itu. Nah, jadi jangan dibentur-benturkan. Ya, itu kan sekali lagi perbedaan tafsir itu jangan selalu ya mau disama-samakan, karena tafsir itu ya adalah sesuatu tanggung jawab moralnya akan dipertanggungjawabkan di akhirat di depan Tuhan Allah. Jadi kalau kita menafsirkan sesuatu nanti kita akan mempertanggungjawabkannya di akhirat ya di depan Tuhan Yesus. Jadi menafsirkan sesuatu itu ya harus berdasarkan ya kaidah-kaidah ya firman dan sabda Tuhan yang tertulis dan tradisi gereja dan magisterium gereja. Nah, itulah sumber ya dari iman Kristiani atau sumber dari iman Katolik. Jadi jangan kita menafsirkan sesuatu itu ya seenaknya, seakan-akan kita bisa mampu menafsirkan sesuatu itu melebihi apa yang diinginkan. Contohnya,
tafsiran Yesus. Yesus kan sudah menafsir sendiri, ya kan? Berarti kita harus mengikuti tafsiran Yesus itu, karena Yesus salah. Jadi kalau ada orang yang menafsir sendiri, mencangkok-cangkok ayatnya sendiri, ya itu tanggung jawabnya nanti di akhirat, ya kan? Contohnya misalnya tentang ya firman, benih yang jatuh, itu kan langsung Yesus jelaskan kepada murid-muridnya. Nah itu sudah menjadi tafsiran yang valid. Mau ditafsir bagaimana lagi? Ya. Nah itu harus dipahami Bapak-Bapak yang terkasih. Nah, hari itu adalah hari Tuhan yang pantas dipelihara untuk menghormati Tuhan dan dijiwai dengan semangat iman akan Tuhan yang mulia. Jadi jelas ketika seseorang tidak datang ibadat pada hari Minggu atau misa pada hari Minggu, dia berdosa berat. Karena dia tidak mencintai Tuhan Allah. Apapun ya persoalannya, seberat apapun persoalannya. Ya kan, Pak, tidak ada gereja, Pak. Lah, kan Anda bisa ya kan berdoa, beribadat. Ya kan? Jadi Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya harus dipahami ya konsepsi dasarnya. Jadi ya rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu, hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari yang diwajibkan dan jangan melakukan perbuatan dilarang. Itu adalah konsekuensi logis dalam hormat kepada Allah. Ya. Jadi tidak ada tafsiran yang lagi misalnya, oh tidak perlu datang ke gereja. Ya kalau kita misalnya di kampung itu tidak ada gereja, ya ada dikhususkan satu rumah, ya kan, untuk berkumpul bersama. Itulah ya, kita harus berkomunitas namanya, bersekutu. Kan 5 tugas gereja. Yang pertama adalah ya kan, yang namanya ya pewartaan ya. Jadi ada namanya kerigma, kemudian pengudusan liturgia ya. Selanjutnya ya ada yang disebut dengan koinonia, persekutuan. Kemudian diakonia, pelayanan, martiria, kesaksian. Nah, bagi umat yang berada di kampung-kampung ya silakan mengkhususkan satu itu untuk berkumpul bersama. Sama juga di gereja Okumene ini dikhususkan hari Minggu, ya datanglah kan begitu. Ya, jangan lalu menafsir sendiri. Kadang kita menafsir sendiri itu ujung-ujungnya nanti kita menyesatkan orang. Tafsiran kita itu berdampak bukan hanya untuk kita, untuk orang lain. Ya, oh tak perlu datang ke gereja kan. Yang penting hati kita di gereja, tapi badan kita enggak bisa. Badan dan jiwa itu, jasmani rohani itu ya harus datang bersama walaupun pikirannya keluar. Jadi Bapak-bapak yang terkasih ya itu. Jadi tidak ada istilah ya kan bosan dengan dengar khotbah itu aja. Ya memang khotbah itu aja. Ya, khotbah apa lagi? Ya khotbah akan cinta kasih Allah lah. Kalau kita sudah bosan mendengar cinta kasih Allah, berarti kita sudah membenci Tuhan Allah. Ya kan, kalau kita membenci sesama berarti kita membenci Tuhan Allah. Jadi standar moral umat Kristiani itu ya seperti itu, cinta kasih. Ya. Bukan mata ganti mata, kuku ganti kuku, ya tidak bisa begitu. Ya cinta kasih, ya kan? Jadi jangan lalu menafsir sendiri, lalu memutarbalikkan fakta, ya gara-gara tidak senang dengan pengurus gerejanya atau tidak senang dengan orang per orang, lalu tidak mau ke gereja, ya kan? Akibatnya dampaknya bukan bagi dirinya sendiri, tapi bagi orang lain bisa terpengaruh, kan gitu. Tafsiran kita. Baik, itu harus dipahami ya Bapak-bapak yang terkasih ya. Mengapa? Hari itu adalah hari Tuhan yang pantas dipelihara untuk menghormati Tuhan dan dijiwai dengan semangat iman akan Tuhan yang mulia. Jadi kita datang ke gereja pada hari Minggu itu kita berjumpa dengan Tuhan Allah. Ya. Karena ya kan hari itu adalah hari yang diistimewakan, dikhususkan untuk Tuhan Allah. Jadi berhentilah bekerja, ya kan, berhentilah beraktivitas yang lain. Kan tidak lama, paling lama 2 jam. Ya kan, setelah itu mau beraktivitas yang lain pun tidak masalah. Masa 24 jam, 1 hari, ya kan, 24 kali 7 itu udah berapa, lalu hanya untuk 2 jam.
mau berapa persen. Ya, hanya 2 jam untuk datang ke gereja pada hari Minggu sulit. Ya, itulah namanya manusia yang mulai tidak mencintai Tuhan Allah, itu mulai membenci sesama. Hari Tuhan untuk manusia, jelas, bukan, ya kan? Ya, kan pernah dijelaskan. Dalam perjanjian lama hari Tuhan adalah Sabat. Ya kan? Dalam Keluaran 20 ayat 8 dikatakan, ingatlah hari Sabat supaya kau kuduskan. Nah, itu pegangan bagi umat Yahudi. Nah, juga menjadi pegangan bagi umat Kristiani. Dalam Ulangan 5 ayat 12 hal itu dinyatakan dengan lebih mendesak. Kemudian masih menyusul suatu keterangan panjang yang pantas diperhatikan seluruhnya. Jadi sampai ada keterangan panjang. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Nah, itu Tuhan Allah menyampaikan firman-Nya. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki. Nah, itu orang Yahudi sampai sekarang meyakini itu ya. Atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Bayangkan, ya. Jadi semua itu pada hari Sabat atau hari yang ketujuh itu semuanya harus berhenti beraktivitas. Ya. Dan haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Ya. Nah, jadi jelas pertama-tama ayat 13 sampai 14 dijelaskan bagaimana orang memperhatikan dan mengkhususkan hari Sabat itu, yakni dengan berhenti bekerja. Setelah kerja selama 6 hari, hari ketujuh adalah hari tanpa kerja, hari istirahat. Juga bagi anak-anak dan para pembantu. Yang khusus harus dilakukan manusia pada hari Sabat ialah istirahat. Teristimewa bagi mereka yang selama 6 hari terpaksa bekerja. Ya. Sabat berarti kebebasan sehari. Maka jelas ya, arti Sabat itu artinya kebebasan sehari. Maka demikianlah keterangan selanjutnya ayat 15, hari Sabat dirayakan sebagai kenangan akan pembebasan dari Mesir. Nah, itu menurut orang-orang Yahudi ya. Ketika Tuhan membebaskan manusia yang tertindas, hari yang dikhususkan bagi Tuhan itu juga merupakan saat dikenangkannya keprihatinan Tuhan bagi manusia. Hari Tuhan adalah hari pembebasan manusia. Hari Sabat dirayakan oleh umat Tuhan yang berada dalam penindasan sebagai lambang pengharapan bahwa Allah membebaskan umatnya. Ini Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah dia. Ya. Kita bisa lihat di teks Ulangan bab 5 ayat 13 sampai 15 dibagi dua. Yang pertama perintah. Jadi ada perintah ya. Yakni ayat 13 sampai 14 yang meneruskan ayat 12. Dan ya, kita lihat di situ. Yang kedua adalah motivasinya. Jadi ada perintah, ada motivasinya. Motivasinya itu ayat 15. Rumusan perintah sendiri hampir sama dengan Keluaran bab 20 ayat 8 sampai 10. Tetapi motivasi dalam Keluaran bab 20 ayat 11 jelas berbeda. Dalam Ulangan 5 ayat 15, pembebasan dari Mesir menjadi motivasi, sedangkan Keluaran 20 ayat 11 jelas menunjukkan kepada kisah penciptaan. Nah, itu motivasinya ya, perintahnya jelas tapi motivasinya berbeda ya. Nah, jadi khususnya di Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Dengan menunjukkan pada teladan Tuhan dalam karya penciptaan, Kejadian 20 ayat 11 menggarisbawahi bahwa hari Sabat itu suci, dikuduskan bagi Tuhan, hari kebaktian dan ibadah. Tetapi Ulangan 5 ayat 15 dengan mengingatkan situasi perbudakan Israel di Mesir lebih mementingkan sedikit istirahat, khususnya untuk para pekerja dan pembantu. Dengan demikian disebut dua segi firman ketiga ini. Yang satu lebih masyarakat menyangkut Tuhan, ya. Yang lain lebih berkaitan dengan kehidupan manusia. Keduanya tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi luar biasa kan bagaimana hari itu menginspirasi seluruh manusia di muka bumi. Ya. Dan itu sangat luar biasa.
Dalam Injil seringkali ceritakan bahwa orang Farisi bertengkar dengan Yesus mengenai hari Sabat. Nah ini, ya orang Farisi ini kan adalah orang pintar, pintar kitab suci, pintar menafsir, pintar mewartakan. Tetapi dia mewartakan itu untuk kepentingan ekonomi, ya. Menurut pendapat mereka, Yesus terlampau bebas terhadap perintah tentang Sabat. Ya, nah, karena mereka tidak mengerti atau tidak memahami bahwa Yesus adalah Tuhan, ya kan? Yang menciptakan hari Sabat adalah Tuhan, ya kan? Ya. Ingat, ya kan? Bukan Tuhan untuk hari Sabat, tapi hari Sabat itu untuk Tuhan. Ya itulah Yesus katakan. Ya. Tetapi kalau dilihat apa yang secara konkret dipersoalkan, jelaslah bahwa Yesus tidak terlampau bebas. Jadi Yesus itu adalah secara pribadi manusia, dia adalah Yahudi murni, Yahudi tulen, 100% Yahudi. Ya. Cuman karena akibat ya iri hati para orang Farisi itu ingin menjatuhkan Yesus, ingin memberi hukuman kepada Yesus, ya akibatnya ya mereka selalu mempersoalkan apa yang dilakukan Yesus. Mereka lah yang terlalu sempit. Bagi para lawan Yesus, Sabat itu peraturan agama yang mutlak. Itulah sebabnya para murid Yesus dipersalahkan ketika sambil berjalan di ladang memetik bulir gandum pada hari Sabat. Bulir, memetik bulir. Dia kan lagi jalan di ladang. Biasalah tangan itu kan. Tiba-tiba memetik bulir gandum, bukan memanen. Ya. Orang lagi iseng, ya kan? Sama seperti Bapak, ya kan? Setelah misa atau setelah ibadat misalnya. Ya kan? Kalau sebelum ibadat, kalau dari gereja Katolik itu kan harus puasa. Minimal 1 jam, ya. Ya, itu, ya. Tetapi pengecualian kalau misalnya ada orang batuk atau apa, kan bukan melakukan hal itu secara kaku. Ya itu semuanya untuk memuliakan Tuhan kan. Jadi jangan berpikir terlalu sempit. Nah, itulah sebabnya para murid Yesus dipersalahkan ketika sambil berjalan di ladang memetik bulir gandum pada hari Sabat. Yesus menjawab hari Sabat ditiadakan atau hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi hari Sabat ini Yesus luar biasa ya. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ya, Markus bab 2 ayat 27. Ya. Dijelaskan di Injil Markus atau disampaikan di Injil Markus bab 2 ayat 27. Dalam agama Yahudi, hari Sabat menjadi lambang agama dan tanda pengenal bangsa. Nah, itu perbedaannya. Khususnya ketika tanah mereka direbut oleh bangsa lain dan Kenisah diporak-porandakan, hari Sabat menjadi lambang keyahudian yang paling pokok. Jadi mereka tuh ya memiliki yang namanya latar belakang sejarah yang panjang sehingga mereka memutlakkan hari Yahudi itu atau hari Sabat itu. Ya. Jadi khususnya ketika tanah mereka direbut oleh bangsa lain dan Kenisah diporak-porandakan, hari Sabat menjadi lambang keyahudian yang paling pokok, tanda kehadiran Tuhan. Hari Sabat menjadi semacam hari keramat, dibebani dengan peraturan yang ditambah-tambah sampai Sabat sendiri kehilangan artinya. Jadi ditambah-tambah peraturannya. Kalau kita bisa nontonnya itu ya, mereka harus mencuci perkakas ini itu. Jadi nanti jam Jumat, jam 3 sore itu mereka sudah harus mempersiapkan diri untuk hari Sabat. Jadi banyak yang dilakukan oleh umat Yahudi itu ya. Nah, dari sana lahir ketetapan-ketetapan seperti sampai berapa jauh orang boleh berjalan pada hari Sabat, macam kerja apa yang boleh dilakukan, kapan boleh membantu orang sakit, kapan ada dispensasi dari peraturan Sabat, dan juga apa hukuman kalau melanggar peraturan. Sabat menjadi beban dan bukan lagi hari perayaan pembebasan. Jadi Sabat itu, ya Yesus ingin mengatakan bahwa hari Sabat itu menjadi beban, bukan lagi hari perayaan pembebasan. Semuanya itu tidak hanya berlaku dalam agama Yahudi di zaman Yesus, di mana ada hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Juga hari Jumat atau hari Minggu. Dengan acara yang dituntut demi dan bagi Tuhan, di situ orang sering lupa bahwa hari yang khusus bagi Tuhan juga dimaksudkan untuk kebahagiaan manusia. Jadi untuk kebahagiaan manusia, mengapa kita harus beristirahat pada hari Minggu? Itu untuk kebahagiaan manusia, bapak-bapak yang terkasih. Dulu mungkin kita pedagang buka toko di hari Minggu, jadi tidak ada kehidupan bahagia. Ya kan, tidak berjalan-jalan bersama istri, anak-anaknya. Ya.
Ya, mohon maaf pelayanan sana sini, ya kan, untuk membahagiakan orang, membahagiakan istri dan anak-anaknya, tidak. Ya percuma. Itu namanya, ya kan, tong kosong nyaring bunyinya nantinya, ya. Nah, jadi Bapak-bapak yang terkasih itu, ya, dengan acara dituntut demi dan bagi Tuhan, di situ orang sering lupa bahwa hari yang khusus bagi Tuhan juga dimasukkan untuk kebahagiaan manusia. Ya, Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Juga dalam irama hidup masa pembangunan dan industrialisasi. Ya, sekarang revolusi industri 4.0 dan orang sudah siap-siap revolusi industri 5.0. Nah, jangankan itu ya. Waktu mengikuti ibadat online atau misa online ya kita masih sibuk juga, ya kan? Dengan kesibukan sendiri-sendiri. Ya, makanya ya, apa yang dilakukan itu oleh manusia itu, ya, kalau dia mencintai Tuhan, dia akan membahagiakan dirinya dan keluarganya. Nah, kalau dia tidak membuat dirinya bahagia dan tidak membuat keluarganya bahagia, ya, itu berarti dia hanya mendapat beban. Misalnya pelayanan itu jadi beban, bukan sukacita, ya kan? Kalau orang dapat beban pelayanan, mohon maaf misalnya, ya kalau diajar, dilatih wajar. Tapi ketika tampil orang itu misalnya salah, lalu kan orang itu lalu dikoreksi, lalu dia tidak mau lagi, ya, menjadi pelayan, ya kan, dia minder. Ya itu kan berarti kita memberikan beban. Ya, kalau salah waktu saat membaca firman Tuhan atau sabda Tuhan, kan tidak langsung mati kan? Ya, waktu berkhotbah salah, lalu dikoreksi. Udahlah, ujung-ujung tidak mau khotbah lagi. Ya kan? Yang salah nih yang ngoreksi. Mengapa yang salah ngoreksi? Memberikan beban yang banyak. Oh ini salah nih, main keyboardnya, ya jadi beban. Jadi bukan sukacita. Jadi bertengkar satu sama lain. Menganggap diri lebih daripada yang lain. Ya tidak ada gitu nih lebih dari yang lain. Kita nih sama di hadapan Tuhan Allah. Dan kita mendapat hak keistimewaan yang sama. Menjadi murid-murid Yesus, menjadi penisa Roh Kudus, menjadi putra-putri Allah, menjadi ciptaan baru, dan memperoleh karunia keselamatan. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, jangan pelayanan itu menjadi beban. Diakonia itu, pelayanan itu menjadi beban. Ya kan? Istri, anak, ya kan?